Nusantara terbentuk dari ratusan suku dan budaya dari Sabang hingga Merauke. Ratusan kerajaan pun ada di dalamnya. Sejak babak baru Nusantara dimulai dengan adanya proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, Nusantara yang tadinya terbagi-bagi kini bersatu dan juga berganti wajah menjadi wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga sebagai penanda bahwa kita sebagai bangsa telah lepas dan bebas dari para penjajah. Namun entah atas dasar apa atau tujuan apa, bermunculan fenomena raja dan sultan baru yang mengklaim wilayah dan mengklaim memiliki dana tak terbatas. Entah apakah ini fakta atau rekaan semata. Saksikan penemuan-penemuan faktanya dalam episode kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Sebagai Panglima Besar atau dalam hal ini Maharakean di Kesultanan Selako Internasional Federasi siap mempertanggungjawabkan. Dan saya mohon dalam hal ini kepada seluruh para Panglima pimpinan pemerintahan teritorial manapun, dan saya beritahukan juga kepada International Justice, bicara masalah Angkatan Bersenjata Selako Internasional Federasi, sayalah Rohidin bin Haji Saipullah Sultan Patrakusuma VIII yang bertanggung jawab dalam urusan ini. Demikian sambutan dari saya. Semoga seluruh prajurit saya tetap menjalankan sesuai fungsinya dalam rangka menjaga, merawat situs-situs kebudayaan yang ada di Kesultanan Selako Internasional Federasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Permisi, Mbak. Wah, kita susah nyari anak muda dari ini. Balkis, namanya siapa? Dewi Agustiawati. Mbak Dewi Agustiawati dari Tasikota. Tasikota. Ya. Undangan sebagai Di bagian Kemenag Selako. di bagian Kementerian Agama Ya. Selacau. Ya, oke. Ya. Nah, Bu bisa dijelaskan nggak strukturalnya gimana nanti? Strukturalnya itu bagian saya aja ya. Iya, berarti bagian Kementerian Ya, Agama. saya kan di sana bagian Dirjen Muamalah. Oke. Ya, jadi
merekrut masalah keuangan dalam yang masuk ke Kemenag, yaitu keuangan dalam zakat fitrah, umroh, naik haji dan sebagainya yang menyangkut keagamaan gitu. Oh, Ya. zakat fitrah, umroh, itu maksudnya gimana? Ketika ada warga, maksudnya mau gimana Jadi tuh? harus menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh negara Republik Indonesia gitu. Misalnya, Untuk misalnya membantu gitu kan. untuk membantu. Misalnya gimana? Misalnya di Tasik Kota ya, Iya. ada beberapa calon haji gitu misalkan. Iya. Nah, itu gimana? Mereka harus kemana? Eh, Mereka harus ke Selacau atau ke Pemda? ke Pemda dong. Oke, Ya, terus nanti kemudian? kita kerjasama dengan mereka gitu. Nah, kementerian ini baru dibentuk sekarang atau sudah lama sebelumnya? Baru dibentuk sih setelah keluarnya izin dari Kemenkumham dan ini. Oke, nah, izinnya kalau boleh disebutkan apa nama izinnya Mbak Dewi? Izinnya Sebagai cagar budaya sih pembagiannya gimana tuh Mbak Dewi nanti kerjanya Mbak Dewi bagiannya. sama Pemda? Nanti tumpang tindih nggak tuh? Masih ini sih masih proses gitu ya. Mhm. Iya. Kenapa Mbak Dewi memutuskan untuk menerima posisi dan tanggung jawab ini? Kebetulan saya juga kerja di Lembaga Bantuan Hukum Oke, di LBH Panglima Tasikmalaya yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Selako, oke. Berarti sebagai profesional juga sebenarnya Mbak Dewi ya, punya Iya. profesi sebagai advokasi juga. advokat. Pertanyaan saya, kenapa Mbak Dewi mau menerima posisi? Kan udah punya profesi advokat nih di Tasik Kota ya. Terus kemudian dikasih tanggung jawab jadi Dirjen Kemenak di Selacau. Iya. Kenapa menerima posisi itu? Apa ya, membudayakan lebih ininya Tasik aja gitu. Kenapa memang dirasa kenapa sih Tasik kurang diperhatikan apa gimana Iya, sebenarnya? jadi sudah hilang gitu kan budaya-budaya Sunda Tasik gitu kan. Mhm. Jadi ingin lebih ini. Oke, jadi Iya. intinya terima posisi ini karena Satu Big Boss. terima kasih Mbak Dewi sudah memberikan tadi informasinya ya. Saya sudah ada di depan Istana Selacau atau Selako International Federation. Kita lihat seperti apa kesultanan yang ada di dalam, bagaimana istana ini yang sudah terbentuk selama 16 tahun sejak 2004 hingga kini. Misi Pak, misi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, selamat Iya. sore, Pak. Apa kabar dengan Sultan Rohidin? Iya, saya Betul ya? Sultan Radin ya. Sebelum saya jauh berbincang, terima kasih kesempatannya sebelumnya diterima di kesultanannya, Iya, di iya. istananya Sultan Rohidin. Keluar nama Pak Bambang Utomo. Iya. Beberapa kali juga sudah sempat diwawancara dengan Iya. kami begitu ya. Dengan adanya Pak Bambang Utomo yang menjadi donatur, saya bisa bilang donatur tunggal? Ya, betul. Donatur tunggal. Iya.